Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an shifaa lima fi sudurin nas. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal kafirin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina al-mustafa ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para santri putra pondok pesantren Tahfidz Dewan Dakwah Kemiling yang mudah-mudahan anak-anak semua diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran, dan semoga kita semua betah untuk menjadi pejuang-pejuang Al-Quran. Ahlan wa sahlan di Kudumikum. Selamat datang atas kehadiran anak-anak sekalian di Pondok Tahfidz Dewan Dakwah Kemiling. Anak-anak sekalian, ini hari yang pertama atau hari kedua di pondok? Atau hari ketiga? Hari ketiga ya? Baik. Alhamdulillah, ini sudah hari ketiga tinggal di Pondok Pesantren Tahfidz Dewan Dakwah Kemiling. Gimana? Betah? Betah insyaallah? Kalau baru sehari, 2 hari mondok, kemudian belum betah, wajar. Terus ditahan aja, tahan. Harus sabar. Sebulan, 2 bulan belum betah, wajar. Terus saja ditahan. Setahun belum betah, wajar. Terus saja ditahan dan sabar. Nanti kalau sudah 2 tahun di pondok, insya Allah sudah mulai betah. Dan itu yang Ustaz alami dulu waktu lulus SD kemudian masuk pesantren. Jadi Ustaz dulu waktu masuk pesantren, bulan pertama masih nangis, bulan kedua masih nangis, tahun pertama masih nangis, tahun kedua baru mulai betah pondok. Tahun ketiga begitu lulus SMP atau MTS, begitu meninggalkan pondok justru malah nangis karena sedih sudah betah di pondok. Makanya anak-anak sekalian, jadi kalau pondok baru sebulan 2 bulan belum betah, masih kangen rumah, ditahan aja. Ditahan. Jangan sampai pulang, apalagi sampai kabur. Jelas sampai sini? Jadi sabar. Harus sabar. Menuntut ilmu itu harus sabar. Kalau kita tidak sabar, maka pasti tidak akan mendapatkan hasil. Walaupun masih ingat rumah. Kemudian selanjutnya, kita alhamdulillah sudah berada di Pondok Tahfidz Quran Dewan Dakwah Kemiling ini. Insya Allah kita mulai dengan bismillah. Mulai dari saat ini kita azamkan belum hafid 30 juz. Bukan juz 30 ya. Pantang pulang sebelum 30 juz. Pantang keluar pondok sebelum hafid 30 juz. Jadi jangan sampai menjadi orang yang berguguran
pejuang-pejuang antum. Kuncinya apa tadi? Harus sabar. Harus sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar itu akan menolong setiap pekerjaan. Nah, pekerjaan kita di sini adalah untuk menghafal Al-Quran. Maka harus benar. Jadi pesan-pesan yang pertama adalah harus sabar. Baik, perhatikan di sini. Lalu gimana caranya mempertahankan kesabaran? Kesabaran itu supaya kita bertahan di atas kesabaran, maka salah satunya kita harus ingat dengan janji-janji Allah, harus ingat dengan janji-janji Rasulullah bahwasanya untuk para penghafal Al-Quran itu memiliki keutamaan-keutamaan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, cinta sama ibu? Sayang sama ibu? Sayang sama umi? Sayang sama bapak? Sayang sama ayah? Sayang sama abi? Baik. Bukti sayang kita kepada orang tua kita, kita harus bersabar dalam menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menghafal Al-Quran, dia menjadi hamilul Quran, dia menjadi ahli Al-Quran, maka kelak di akhirat seorang anak itu akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Dan mahkota itu terbuat dari cahaya. Jadi kalau kita sayang kepada orang tua kita, sayang kepada umi, sayang kepada abi, maka anak-anak sekalian harus benar-benar dalam menghafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan mahkota, memberikan baju kebesaran untuk orang tua kita. Dari cahaya, yang terbuat dari cahaya, yang terbuat dari emas, terbuat dari mutiara, maka tentu itu semua berada di surga, ya kan? Karena kalau di dalam neraka nggak mungkin kita memberikan penghargaan kepada orang tua. Artinya apa? Kita akan sama-sama masuk ke dalam surga bersama orang tua kita. Kita akan bersama-sama masuk bersama orang tua kita ke dalam surga. Maka harus benar-benar semangat dalam menuntut ilmu, terutama menghafal Al-Quran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salat." Kalau anak manusia atau anak Adam ini meninggal, maka amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Illa min salat. Pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Au ilmun yantafi'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan akan menjadi amal jariah. Kemudian yang ketiga adalah waladun shalih yad'u lahu, atau doa anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tua. Jadi kalau kita sayang kepada ibu kita, sayang kepada bapak kita, sayang kepada umi, sayang kepada abi, maka salah satunya kita harus menjadi anak yang saleh. Dan seseorang tidak bisa menjadi anak yang saleh kalau dia tidak dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau mau jadi anak yang saleh, kita harus dekat dengan Al-Quran. Di sini jenjang SMP semua ya? Ada SMA-nya? Yang jenjang SMP mana? Tunjuk tangan. Yang jenjang SMP. Baik, turun silakan. Yang jenjang SMA tunjuk tangan. Oh, banyak SMP-nya ya. Baik, yang SMA. Baik, kita tolong silakan diturun tangan. Jadi di sini dicampur ya. Gak apa-apa. Jadi di sini salah satu adab kita adalah yang
menghormati yang jadi menyayangi dan menghormati di pondok pesantren ini harus kita lakukan. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita cinta kepada orang tua kita, kalau sayang kepada bapak dan ibu kita, maka salah satunya kita harus menjadi anak yang saleh. Seseorang tidak bisa menjadi anak yang saleh, seorang anak tidak bisa menjadi anak yang saleh kalau dari kecilnya dia tidak dekat dengan Al-Quran. Maka anak-anak sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena orang tua kita sudah memasukkan kita di pondok. Tidak habis waktu kita untuk main game. Mana yang suka main game mana? Suka main game di rumah. Di sini udah nggak ada istilah main game. Main Mobile Legend ya? Masih. Mobile Legend. Pokoknya di pondok nggak ada. Semua harus dihilangkan dari otak-otak kita. Jadi yang ada di hati anak-anak sekalian, yang ada di otak anak-anak sekalian harus gimana caranya bisa menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Bukan juz 30, kalau juz 30 udah banyak yang hafal. 30 juz. Silakan berjuang. Kalau kita sungguh-sungguh dalam main Mobile Legend, maka sekarang kita rubah di pondok ini, kita harus sungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran. Main apa lagi biasanya kalau di rumah? Hah? Saya nggak tahu kalau saya nggak pencinta game. Jadi silakan dimulai sekarang rubah kebiasaannya dari pencinta game menjadi pencinta Al-Quran. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang tidur-tiduran silahkan dibangun. Ada yang tidur-tiduran? Duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Salah satu menuntut ilmu harus duduk dengan yang baik. Ini adalah salah satu kitab suci yang bisa dihafal. Kalau kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil tidak bisa dihafal. Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal adalah kitab Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjanjikan bahwasanya Al-Quran ini Allah mudahkan. Apa? Allah mudahkan. Jadi salah satu janji Allah sudah memudahkan Al-Quran. Dalilnya di mana? Dalam surat Al-Qamar. Dalam surat Al-Qamar. Disebut-sebut diulang-ulang ya. Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 23, ayat 40. Jadi ada berapa tempat? Ada 4 tempat. Ada 17, Al-Qamar 17, Al-Qamar 22, Al-Qamar 23, Al-Qamar ayat 40. Ada yang hafal bunyinya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Jadi ini janji Allah. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. 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 4 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr, untuk memberikan peringatan. Fahal min muddakir? Apakah kalian termasuk orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai peringatan? Jadi Al-Quran itu sudah Allah mudahkan sebagai nasihat, sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalai kepada Allah. Jadi yang ada di hati kita, yang ada di otak kita, dengan tebalnya Al-Quran ini, Al-Quran itu mudah dihafal, mudah dihafal, mudah dihafal, mudah dihafal. Paham ya? Kita sebutkan 4 kali. Al-Quran itu mudah dihafal 4 kali. 1, 2, 3. Al-Quran itu mudah dihafal.
jelimet, nggak usah, jangan sampai. Yang ada enak, dan enak. Paham ya? Jadi jangan ada prasangka buruk dulu ketika kita mau menghafal. Coba bayangkan, ada seorang hafid cilik dulu sama di RCTI, Musa Laude ya. Musa Laude itu luar biasa gitu. Beliau belum 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Belum 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Ada Kamil sama siapa? Iya. Akmal dan Kamil gitu. Kamil dan Akmal gitu. Dan Ahmad ya. Kamil dan Ahmad itu sudah hafal 30 juz, bahkan hafalannya bisa menyebutkan halamannya, ketika disebut ayatnya bisa menyebutkan ayat berapanya, letaknya di mana. Luar biasa. Kalau kita tidak bisa seperti beliau, yang minimal kita hafal 30 minimal. Jadi Al-Quran itu mudah. Apa Al-Quran itu mudah. Ini janji Allah, jangan sampai kita tidak percaya dengan janji Allah. Kalau dihafal saja bisa, ada yang menghafal sampai halamannya, sampai ayat-ayatnya, tata letaknya bisa hafal. Sungguh merugi bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal dia seorang muslim. Bagaimana nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak orang yang hafal, banyak orang yang baca Al-Qurannya dengan baik, tapi ada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Bahkan ada orang yang belum pernah khatam sama sekali Al-Quran. Padahal Allah beri waktu begitu luas. Di sini ada yang belum pernah khatam Al-Quran. Tunjuk tangan yang belum pernah khatam Al-Quran. Sudah khatam semua ya?